Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kelompok jande-jande. Jani. Foto janda Oh, janda lagi foto. Ah, gitu Rama. Jadi dia. Ngobrol persiapan Paskah. Saya mau ngobrol. Nah, video. Jiwanya Rama. Saya kemarin ke SD. Mas. Kelas 1A. Mereka sedang makan apa? Sarapan bawa bekal. Kawan pagi. Saya tanya, kelas berapa? 1A. Kalau ini kelas berapa? Satu B. Ini sebentar lagi kan kita Paskah. Iya. Ada pertanyaan untuk persiapan Paskah? Ya mungkin ada juga. Apa? Ya pertanyaannya gimana caranya kalau kita merayakan Paskah. Merayakan tapi Paskah. tidak mengaku dosa lah gitu. Tapi tidak mengaku dosa. Ada lagi pertanyaannya? Jadi bisa suci atau enggak gitu. Bisa suci atau tidak? Tapi wajah ibu saya lihat sudah kudus lah. Enggak, gini bu. Pekan suci itu dimulai dengan Kamis putih. kok Kamis Minggu putih. Palem dulu. Minggu Palma. Pekan suci itu banyak bicaranya mengenai kisah sengsara Tuhan Yesus. Iya. Ketika Minggu Palma ada kisah sengsara Tuhan Yesus. Belum mandi ya, kok gatel. Masuk video belum mandi. Jadi Minggu Palma itu ada kisah sengsara Tuhan Yesus yang dibacakan. Iya. Kalau ini kan sengsaranya gatel-gatel karena belum mandi. Bisnis. Kami biasanya bisnisnya adalah syuting. Nah, bikin film. Kok di dia? Mau kemana ini? ke asrama ke Dahlia ke asrama Dahlia. Oh. Di sana asrama apa? Suster. Itu Rumah sakit Oh, yang para perawat. Kalau sini kan komplek para janda. Janda kempling lihat. Kita lagi ngobrol. Ini ibu bertanya. udah kedengaran dari belakang ini. Memang sengaja saya keraskan supaya ini pada denger. Anggap saja ini lagi pengajian. Dakwah Lagi dakwah ya. Ada lagi dakwah. Ibu ini bertanya, kami merayakan Paskah tapi nggak ngaku dosa. Bagaimana? Apakah suci? Lalu saya jawabnya agak panjang karena saya tuh kalau ngomong sebentar agak susah. Kalau ngomong sebentar agak susah. Nanti nggak sesuai dengan porsi makan ya. Nah, jadi pekan suci dimulai dengan Minggu Palma. Iya. Minggu Palma itu kalau kita perhatikan bacaannya itu mengenai kisah sengsara Tuhan Yesus. Lalu kemudian nanti kita masuk ke Kamis Putih. Kamis Putih itu malam sengsara Tuhan Yesus. Nah, pada malam hari itu Yesus mengadakan Ekaristi. Ya mencuci. Dia mengambil roti dibagi-bagi. Dan itulah Yesus yang dibunuh. Kisah sengsara Tuhan Yesus dibagi-bagi lalu diberikan tubuh Kristus, selera Kristus. Jawabnya amin. Kita mengamini itu tubuh Kristus. Kita menerima tubuh Kristus yang berkisah sengsara untuk menebus, menyucikan, menguduskan kita. Lalu hari Jumat lagi kisah sengsara Tuhan Yesus. Nah, yang terpenting ini Bu, Paskah itu kan kebangkitan, hidup baru. Kita berusaha untuk makin baik hidupnya supaya kisah sengsara Tuhan Yesus nggak sia-sia. Sampai berkisah sengsara untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik kok dianggurin. Iya kan? Sayang, jangan dianggurin lah. Kisah sengsara Tuhan Yesus jangan dianggurin. Ya minimal kita menyambut itu dengan hidup lebih baik
Sehingga Paskah itu yang bangkit hidup baru bukan hanya Yesus tetapi juga kita. Banyak yang bisa dibuat menjadi lebih baik. Mulai dari sini, apa yang bisa dibuat menjadi lebih baik? Banyak. Yang biasanya ngomongin orang, Nggak boleh. ya sekarang pantang. Pantang. Kita mah hidup baru. Iya. Tuhan itu memberikan kepada kita alat ucap bukan untuk ngomongin orang, tapi untuk ngomong tentang kebaikan Tuhan yang ada dalam kebaikan sesama. Sejelek-jeleknya orang dia punya kebaikan. Iya. Dan kalau kita tahu orang itu ada jeleknya, ya cukuplah kita doakan. Kejelekan orang bukan kita obrolkan, tetapi menjadi bahan untuk kita doakan. Mudah tak Bu? Udah. Kalau menurut saya ajaran Yesus itu gampang kok. Yesus itu pertama berkisah sengsara untuk membantu supaya hidup kita menjadi lebih baik. Itu saja. Ibu ikut main degung nggak? Apa? Main degung nggak? Degung. Dulu mah ikut. Enggak, sekarang. Sekarang enggak diganti. Ikut paduan suara enggak? Kur. Saya ikut. Ikut. Suka ikut. Ya. Kadang ikut, kadang tidak. Enggak apa-apa. Di masa Paskah ini enggak usah semua orang main degung, enggak usah semua main kur. Iya. Nah, nanti saya enggak bisa. Enggak apa-apa. Yang penting adalah Paskah ini kita sambut dengan niat harus ada yang lebih baik. Yang biasanya ngomongin orang, berhenti ngomongin orang. Iya. Supaya dengan itu kita menjadi suci, menjadi kudus. Yang biasanya males nyapu. Nah, seumur-umur saya lewat baru lihat satu kali ini nyapu. Malas. Berarti kan males. Nah, yang biasanya males nyapu menjadi rajin nyapu. Saya tuh rajin kalau nyapu piring. Banyak kebaikan yang bisa dibuat. Ini kan dekat-dekat ya. Iya. Rumahnya dekat-dekat. Iya. Dan mungkin kita sering kumpul. Nah, kalau kumpul seperti ini lebih baik berbicara, ngobrol mengenai hal yang bagus. Kalau nggak bulan puasa mah, kalau gini teh suka buat ram. Nah, Iya, gitu. tapi Apa-apa kalau belum ada buktinya saya susah percaya. Oh, sering di sini mah. Nanti ya saya bolak-balik lewat nggak pernah ada. Pas ramanya kebetulan nggak ada, nggak lewat. Botramnya selalu sebelum atau setelah saya lewat. Bagaimana saya bisa yakin? Tapi bagus. Ada yang lihat tuh. Halo. Oh, nggak lihat. Tapi bagus. Jadi yang saya lihat, kita ini kan rumahnya berdekatan ya. Iya, dekat. Kesempatan untuk berkumpul itu banyak dengan macam-macam acara, entah itu botram atau yang lain. Tapi yang penting tadi, yang penting ketika kita kumpul, janganlah itu kita gunakan untuk ngomongin orang. Iya. Kalau kita tahu ada jeleknya dari orang lain, lebih baik itu menjadi bahan untuk berdoa. Sederhana toh? Iya. Ini caranya menjadi kudus. Bapak Suci itu Paus Fransiskus ya, itu mengatakan bahwa menjadi kudus itu mudah kok. Menjadi orang suci itu mudah. Caranya adalah menjalani hidup sehari-hari dengan semangat dituntun oleh Allah. Jadi ketika hidup sehari-hari itu dijalani dengan dituntun oleh Allah, itu berarti kita sudah berada di jalan kekudusan. Kalau saya ke sana itu di jalan menuju Balong. Asal kita bicaranya baik, itu sudah berarti menjalani kekudusan. Itu Bu. Jadi saya menjawab Bu, supaya Paskah ini menguduskan apa yang harus dikerjakan, karena sudah sepuh, lalu kemudian nggak sempat mengaku dosa. Nah, saya beritahu, ya yang penting kita hidup baru. Kebiasaan-kebiasaan kita lihat, yang kurang baik ya itu dihapus, dikurangi, yang ditumbuhkan adalah kebiasaan yang baik. Udah toh? Iya. Yang selama ini nyapu cuma satu kali, ya nanti harus lebih sering.
Mudah diucapkan, susah dikerjakan. Tapi yang susah itu kadang-kadang juga bisa menjadi mudah kok Bu. Saya mencermati banyak hal susah yang pada akhirnya juga bisa dikerjakan. Pertama, kita punya niat. Iya. Yang kedua, kita harus meluangkan waktu setiap hari untuk diam. Diam kurang lebih 5 menit saja. Lalu ketika diam itu yang kita lakukan adalah menumbuhkan niat. Jadi niat itu bisa tumbuh dengan cara sederhana. Kita diam, lalu dalam hati kita memang bekerja, saya harus bisa, saya harus bisa, saya harus bisa. Nah, banyak hal yang sebelumnya nggak bisa, lalu menjadi bisa. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar pasti Allah pada kita. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saya kemarin baru nyanyi lagu itu. Kalau Tuhan kita berikan ruang untuk bekerja dalam diri kita, nggak mustahil, susah, memang betul, tapi tidak mustahil, bisa. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar pasti Allah pada kita. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.